Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu semuanya, kita ketemu lagi. Sebelum kita mulai, ibu harap ketua kelas Kemala Rosa untuk memimpin doa. Oke. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa sehat. Semangat Ibu. Kayaknya nggak semangat lah, ulang lagi. Baik anak-anak, Ya, oke. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat. Sehat. Oke, terima kasih. Walaupun kita puasa hari ini siang-siang, tetap kita semangat ya menjalankan ibadah puasa. Apalagi sekarang COVID, kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tidak usah keluar rumah jika tidak penting. Baik, sebelum kita masuk, seperti biasa, kita membaca doa dulu, baca surat ayat pendek. Ayat pendek hari ini yang akan Ibu minta baca, Laila, baca surat Al-Ikhlas. Ibu, maaf tadi saya dipanggil, perintahnya apa Bu? Tadi dipanggil ibu saya, ada apa ya Bu? Harus fokus ya Laila, baca surat Al-Ikhlas Laila, surat pendeknya. Oh iya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih buat Laila. Mudah-mudahan dapat memperlancar aktivitas kita. Kita lanjut ya. Kemudian kita masuk hari ini kita membaca lagu wajib nasionalnya. Ibu minta Wayan ya pimpin lagu Garuda Pancasila Wayan. Kita sama-sama membaca, nyanyikan lagu Garuda Pancasila yang dipimpin oleh Wayan. Silakan Wayan. Oh, kalau suara saya sumbang, jangan ditertawain ya Bu ya. Oke. Gak apa-apa Wayan, namanya kita tetap semangat. Oke. Garuda Pancasila. Akulah penuntungmu, patriot bersedia Pancasila dasarnya rakyat adil Ayo maju, maju, bangsa, ayo maju, Ayo ayo maju. Oke, Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu. Satu persatu. Masuk, Oges. Oke, hadir. Oke, Nurlia. Lia, jaringannya putus ya? Kemala Rosa.
Siap, hadir Bu. Kamisnawati, Hadir Ibu. oke, terima kasih. Mira, Hadir Mira. Bu. Hadir Bu. Iya. Juju, Saya Bu, saya minta maaf tadi ada keluarga jauh nelpon Bu. Saya bilang saya lagi belajar. Makasih ya Bu, maafkan saya. ya nggak apa-apa. Oh ya Ju, minggu kemarin kamu nggak masuk tanpa kabar, kemana ini Ju? Saya sakit Bu. Tapi saya udah ngirim surat sama Laila. Mungkin Laila lupa kirim sama Ibu. Lain kali Ju, kalau nggak masuk, orang tuanya suruh telepon Ibu ya. Ibu nggak mau nanti kamu bilangnya dari rumah sekolah, ternyata nggak, nyimpang-nyimpang ya Ju. Tapi kalau memang nggak masuk, kalau sakit, orang tuanya suruh telepon Ibu ya Ju. Ya Bu, maafkan Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang lain juga gitu ya, kalau nggak masuk tolong kasih tahu saya, kalau nggak telepon. Jadi saya tahu supaya apa? Dari rumah kamu biasanya ke sekolah katanya nyimpang, ya mencegah Ya, itu ya betul. Nak. Ya Bu. Oke, Wayan Mas Wayan. Hari ini saya enggak masuk. Hari ini saya masuk Bu. Kemarin saya enggak masuk. Kenapa Ibu enggak ngeh? Kenapa Wayan? Kamu merokok lagi ya di Simpang? Itu kan alasannya Bu. Kemarin saya enggak masuk. Ibu enggak lihat Bu. Juju enggak masuk Bu juga Bu. Lain kali jangan gitu ya Wayan. Kasihan orang Wayan tua. ini. Ya Nah, Bu, sikapnya saya masih nampak kecil, Bu. kemarin Bu. Nakal Wayan itu Bu emang. Wayan merokok Bu di tepi kedai Bu. Ya Bu, saya lihat juga Bu di Simpang Bu, guru dia BP ngerokok. dianya. Oke, kita lanjut. Laila, Hadir Bu. Lucky, Selalu hadir Bu. oke. Terima kasih untuk semuanya udah masuk ya. Kita masuk ya materi kita hari ini. Tapi sebelum kita masuk materi sekarang, semalam pembahasan kita sampai di strategi pemasaran. Nah, Ibu mau tanya, masih ingat nggak apa itu strategi pemasaran? Ayo Laila, apa itu strategi pemasaran Laila? Strategi untuk biar barangnya laku, Bu. Upaya Saya, buat Bu. memasarkan produk Bu. Laila maaf Bu, jaringan Bu. Upaya untuk? Memasarkan sebuah produk kita Bu. Oke, bagus. Ya, strategi pemasaran, bagaimana memasarkan produk kita ya. Nah, untuk sekarang masuk kita ke materi menerapkan strategi merek. Kalau kemarin pemasaran, kalau sekarang adalah merek ya. Sebentar, Ibu akan tampilkan slide-nya ya. Udah kelihatan? Belum ya? Udah belum? Udah, Ada Bu. kelihatan belum PPT-nya? Tapi muka kami Bu itu Bu, PPT-nya belum. Sudah Bu, sudah Udah Bu, terlihat udah Bu. nampak Bu, udah kelihatan. Hah? Hilang lagi Bu. Oke, nah materi kita Sudah, Bu. menerapkan strategi merek ya, merek atau brand. Kalau mau tampilin semua klik slideshow Bu. Iya. Kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan ini sudah cukup Bu, jelas banget. Nah, sudah ya. Oke, baik, materinya kita hari ini tentang strategi merek ya, indikatornya, mendeskripsikan pengertian merek, menentukan tujuan pemberian merek, menganalisis jenis merek dan syarat-syarat merek ya. Diharapkan nanti Ananda dapat mampu ya dengan indikator-indikator tersebut. Nah, sebelum kemudian kita masuk dengan
pengertian merek dulu. Pengertian merek yang menurut beberapa ahli ya. Itu ada terjemahan ya menurut dari merek bahasa Inggris atau brand, atau terjemahannya adalah tanda dikenakan oleh pengusaha, pabrik, produsen, dan sebagainya pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal atau Wikipedia ya. Kemudian ada menurut para Kotler 2009, merek adalah simbol, tanda, rancangan, ataupun sebuah kombinasi dari 3 hal tersebut yang ditunjukkan sebagai identitas dari beberapa penjual untuk kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan pesaing yang ada di pasar. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan kasih berupa video ya, tontonan sedikit supaya Anda tidak tegang. Coba Ibu kasih. Hilang pressure now-nya. Nggak tampil lagi. Iya, sebentar. Saya kasih video sebentar ya. Tontonan sebentar aja. Supaya kamu tidak jenuh. Lihat ya, amati ya gambarnya ya. Iya, Bu. Nah, itu video yang satu ya, baru itu. Nah, ada satu lagi. Penelitian yang dilakukan oleh Baylor College of Medicine ini dilakukan dengan meminta sejumlah konsumen melakukan blind test terhadap Pepsi dan Coca-Cola. Dalam beberapa percobaan, konsumen secara konsisten memilih Pepsi sebagai minuman favorit mereka. Namun saat dilakukan tes serupa, dengan terlebih dahulu memberitahu merek minuman ringan yang dikonsumsi, Coca-Cola menjadi pemenangnya. Uji coba tersebut membuktikan besarnya pengaruh yang diciptakan brand pada produk yang kamu jual. Oke, nah itu sedikit videonya. Sekarang Ibu tanya, siapa yang bisa menanggapi apa dari gambar tersebut, video tersebut? Coba Mira, bagaimana setelah melihat tayangan tadi? Setelah melihat tayangan tadi bagaimana? Masih tak fokus. Itu tayangan konsumen yang lagi berada di swalayan untuk melakukan pembelian, Bu. Terus apa yang dia lakukan? Dia melihat barang-barang yang akan diambilnya, Bu. Dilihatnya dulu gambarnya. Oke. Ya, bagus. 100 ya. Dia melihat dulu sebelum dia mengambil produk yang akan dia ambil, dia beli. Oke. Selanjutnya, Lucky, gimana dengan tayangan gambar tersebut, Lucky? Maaf, Bu, tadi nggak begitu jelas gambarnya, Bu. Tapi saya lihat yang pertama itu gambar mobil. Kemudian kurang jelas gambarnya, Bu. Lucky kalau mobilnya aja tahu aja Lucky nih ya. Iya, Bu. Okelah Lucky. Kalau Rosa gimana, Rosa? Iya Bu, kalau menurut saya tadi suatu kegiatan yang dilakukan di suatu pusat perbelanjaan, jadi ada konsumennya, dan di situ konsumennya ingin mencoba membeli suatu produk dengan melihat dulu dan bertanya kepada apa namanya Bu, itu Bu, kalau yang itu Bu, kepada pramuniaganya itu Bu. Maaf Bu, udah siang agak gini Bu. Nah itu yang saya lihat Bu.
Oke, berarti konsumen yang mau belanja, sebelum dia belanja dilihat dulu barangnya dan bertanya kepada pramuniaga. Ada lagi yang mau lengkapi? Satu lagi. Oke, sekali guys. Saya Bu. Ya Bu. Yang saya lihat tadi seorang pelanggan yang sedang berbelanja, kemudian dia memilah-milih produk, kemudian dia melihat barang yang akan dibelinya. Setelah itu dia menanyakan, mungkin dia menanyakan fungsi atau menanyakan kejelasan tentang benda itu Bu. Sama Bu, kalau saya belanja juga gitu Bu, pilih-pilihnya banyak dulu Bu. Sudah saya pilih itu saya tanya dulu Bu, cari yang murah, cari yang bagus. Nah, baik. Nah, itu kalau di gambar yang satu. Kalau yang di video yang satu lagi, bagaimana? Tadi videonya di saya ini Bu, karena sinyal saya jelek, kurang jelas, putus-putus nggak jalan videonya Bu. Jadi saya kurang jelas. Oke lah, kalau begitu. Juju bisa, Ju? Ibu tadi yang kedua videonya tuh nggak nampil Bu, jadi saya minta maaf. Saya yang nomor 1 aja yang saya tanggapi ya Bu. Itu tadi yang mau belanja lihat merek dulu, merek yang sering diiklankan produk ini kecap bango Bu, jadi dia belinya kecap bango. Nah, berarti kesimpulannya apa? Merek berarti konsumen dia mau belanja berdasarkan mereknya. Dia melihat dulu kan, dilihatnya dulu mereknya, baru dia pilih, ya. Nah, itu dari kesimpulannya. Oke, kita lanjut ke PPT kita ya. Brand itu ada identity atau identitas ya. Bagaimana produk itu dia mempunyai identitas. Karena kenapa? Supaya masyarakat, konsumen tahu, oh ini brand identitas siapa. Kemudian lebih gampang mengenalin. Sama kalau kita manusia punya nama kan. Nah, itu sama juga dengan brand. Kemudian ada trust. Trust itu adalah kerjasama antara perusahaan, ya, dia supaya apa? Supaya produknya lebih dikenal dengan masyarakat. Kemudian ada desain. Desain itu dia adalah bagaimana merek untuk produknya. Kemudian ada value, ada strategi. Strategi ini mengatur elemen merek, bagaimana supaya merek kita terkenal. Dan ada logo. Logo biasanya kayak ini. Wayan, kalau Toyota punya logo nggak, Wayan? Logonya apa? Punya Bu, punya logo Toyota punya. Kalau nggak salah itu lingkaran ditumpuk. Itu kalau nggak salah yang saya tangkap, lingkaran itu punya makna, dan makna lingkaran itu tulisan Toyota gitu Bu, dari lingkaran-lingkaran yang disusun itu. Ya, oke Wayan, terima kasih, bagus ya. Nah, itulah kalau ada logonya seperti itu. Jadi dengan adanya logo, produk itu dikenal itu punya siapa gitu. Nah, marketing itu untuk memasarkan brand tersebut. Dan yang terakhir ada advertising. Advertising ini adalah dengan adanya merek sebagai sarana untuk mempromosikan suatu produk. Ya. Nah, itu tadi brand. Kemudian kenapa sih pentingnya merek bagi produk? Siapa yang bisa menanggapi pentingnya merek bagi produk? Buat orang kenal, Bu. Jadi kalau beli apa-apa ada yang disebut, Bu. Ya, supaya orang itu macam-macam, Bu. Ya, lebih kenal. Bagaimana kita mau beli, orang mengenal kita, tentu ada merek. Kemudian dia untuk menambah image sebuah produk, lebih cenderung membeli produk yang bermerek karena dapat dipercaya. Ya.
Karena apa? Misalkan banyak terjadi mau beli Aqua Bu, katanya dia mintanya Aqua, tapi yang diambilnya apa? Le Mineral atau Fit. Kenapa? Karena brand ini udah terkenal, jadi dia anggap Aqua itu air mineral gitu kan, tapi dia ngambilnya Aqua, dia ngambilnya Le Mineral, ngomongnya Aqua. Nah, padahal dia bilangnya Aqua. Itu adalah pembeli lebih cenderung membeli barang yang bermerek. Kemudian mempermudah dalam membuka usaha administrasi, usaha seperti administrasi. Nah, sekarang banyak kan retail tuh seperti Indomaret nih ya. Nah, dia pakai brand kan, Indomaret. Kemudian ada apa lagi? Alfamart, ya kan. Coba kalau Wayan punya toko, punya brand nggak? Punya nama nggak tokonya? Kalau saya sih punya logo Bu, punya logo dan logo saya itu berkaitan dengan fotografi. Nah, saya punya Bu logo. Berarti kan ada logonya kan, supaya apa? Supaya orang tahu, oh itu tokonya Wayan gitu kan. Jadi kalau Wayan kemana-mana, orang mau belanja di mana, lihat produknya aja, lihat logonya aja, berarti sudah menandakan itu toko kita, ya. Itu adalah pentingnya merek bagi produk. Kemudian pentingnya merek juga yang ketiga ada membedakan sebuah produk, identifikasi. Untuk mengidentifikasi produk ya, kemudian menambah nilai produk, yaitu tolak ukur. Biasanya apa? Karena dengan adanya merek, kemudian nilainya lebih tinggi. Kita contohkan ya, biasanya ini Simas, terus orang suka apa? Suka Blue Band. Orang selalu ngambil yang mana? Blue Band. Ya, 100 baht oges ya. Karena apa? Orang lebih terkenal dengan merek Blue Band. Ya. Nah, itu tadi tujuan dari merek produk, identitas, diferensiasi atau membedakan produk, kemudian alat promosi, bagaimana dengan adanya brand kita dapat mempromosikan. Kemudian yang ketiga, membina citra, keyakinan, kualitas, expertise, ya. Kemudian yang keempat, mengendalikan pasar, kompetisi yang tajam produk, yang beragam, segmen pasar yang heterogen, yang kelima, jaminan bagi konsumen, yang keenam, jaminan mutu barang. Nah, dengan adanya merek, kita yang pembeli, konsumen, tidak ragu lagi. Kalau ada expired atau apa, oh itu brandnya si ini. Berarti kita tidak ragu untuk memakai produknya. Sampai di situ ada yang ditanya? Ada yang ditanya nggak, Nana? Sebelum kita masuk ini? Belum Bu, belum ada. Oke, nah kita lanjutkan ya. Masuk jenis-jenis merek. Nah, jenis-jenis merek itu ada 3. Merek kolektif, merek jasa, merek dagang. Nah, sekarang Ibu tanya, Lucky, merek kolektif itu apa, Lucky? Bu, Merek kolektif itu apa? merek yang sejenis ya, Bu? Ya, yang sejenis. Ya, ini ada NC, Sinarmas ya, sejenis ya. Nah, yang kedua ada merek jasa. Merek jasa itu apa, Mira? Merek suatu perusahaan yang menjual jasa, Bu. Ya, merek suatu perusahaan yang menjual jasa, ya, baik itu jasa pengiriman, gitu kan. Nah, ini merek. Kenapa? Sekarang kan udah banyak nih, seperti JNE, Tiki, kemudian Wahana, dan sebagainya. Nah, ini adalah produk-produk merek yang mengirim jasa, ya. Nah, yang ketiga adalah merek dagang.
Merek dagang ini apa, Kamisna? Kamisna Ya, Ibu. masih ada sinyalnya nggak? Merek dagang ini apa, Masih, Kamisna? Bu. Merek dagang itu merek yang dipakai untuk usaha perdagangan ya, Bu, ya? Iya. Ya, Ya, merek ya itu, dagang, Ibu. merek yang dipakai usaha dagang. Nah, produk-produk yang Ya. dihasilkan nih ya. Oke. Oh, Next, produk ya, kita ya produk ya, Bu. ya. Nah, ini ada bentuk-bentuk merek. Ada merek dagang yang terdaftar dan ada merek dagang yang tidak terdaftar. Coba Oges, jelaskan Oges. Paham nggak Oges? Merek dagang yang terdaftar dan merek dagang yang tidak terdaftar. Saya jelasin semampu saya aja ya, Bu ya. Saya tuh belum paham betul. Iya, nggak apa-apa. Merek dagang yang terdaftar itu, Bu, merek dagang yang diakui dan terdaftar di kementerian, Bu. Jadi dia biasanya sudah memenuhi standar. Kalau merek dagang yang tidak terdaftar, dia belum diakui oleh negara, Bu, dagangannya. Setahu saya gitu, Bu. Iya, bisa seperti itu. Ada yang bisa melengkapi? Nurlia bisa melengkapi, Nurlia? Nurlia hilang-hilang ya? Oke, merek dagang yang terdaftar ini ya seperti yang dibilang Oges, Apa Ibu? ya. Ini Ibu, sudah Ibu jaringan saya putus-putus. Apa pertanyaannya Ibu? merek dagang yang terdaftar dengan merek dagang yang tidak terdaftar. Apa itu, Nurlia? Oh ya, benar tadi merek yang dagang yang terdaftar dan yang tidak terdaftar. Merek dagang yang telah terdaftar itu merek kita itu sudah diakui ya, sudah mendapatkan hak merek dan sudah ada di kementerian. Sementara tidak terdaftar itu merek kita itu bisa saja Bu, suatu saat misalnya merek kita ini udah familiar ya, udah terkenal. Tetapi kendalanya karena tidak terdaftar tadi ada orang memakai merek kita, jadi kita tidak bisa mengganggu-gugat karena merek itu tidak terdaftar di kementerian. Itu aja Bu menurut saya, nggak tahu benernya. Oke, terima kasih. Kalau itu ya benar. Kalau yang terdaftar memang sudah terdaftar di kementerian dan yang dagang yang belum tidak terdaftar. Nah, contohnya kalau yang terdaftar ini misalnya kayak produk Indomie. Indomie itu sudah terdaftar gitu kan. Nah, itu tidak bisa diganggu-gugat atau tidak bisa dipalsukan. Kalau merek dagang yang tidak terdaftar ini adalah produk-produk makanan tradisional, seperti kalau di Riau itu ada kayak bolu kemojo, nah itu tradisional, itu masih belum terdaftar itu. Nah itu masih bisa diganggu-gugat nanti di misalnya daerah Oges tuh, dia menganggap bolu kemojo itu buatan hak paten mereka. Nah karena kita belum mendaftar, dia jadi masih bisa diganggu-gugat makanan-makanan tradisional. Nah, kalau itu bentuk-bentuk dari merek ya, merek dagang yang terdaftar dan merek dagang yang tidak terdaftar. Next, kita lanjutkan. Syarat-syarat memilih merek, ya. Nah, syarat-syarat memilih merek ini adalah yang pertama mudah diingat. Mudah diingat, ya. Nah, kalau kemudian apa? Supaya gampang gitu kita mengingatnya. Yang kedua, menimbulkan kesan positif. Bagaimana kesan positifnya kepada konsumen? Image-nya, supaya produknya itu lebih dikenal dengan konsumen atau masyarakat. Kemudian yang ketiga, tepat untuk promosi. Berarti kita bikin merek tepat untuk promosi yang lebih gampang untuk promosinya. Dan yang keempat, mempunyai ciri khas tersendiri. Ada ciri khas tersendiri. Contoh ciri khas tersendiri tadi adalah Toyota. Toyota itu punya merek kan, ada ciri khas tersendiri. Berbeda dengan Daihatsu. Nah, kalau Toyota dia ada bulat-bulat lingkar, kalau Daihatsu dia agak miring. Nah, itu adalah syarat-syarat memilih merek. Kemudian bisa didaftarkan dan dilindungi hak patennya. Ya.
Nah, itu materi-materi yang saya sampaikan sebelum kita masuk ke tugas kelompok. Saya ini kan seperti kelompok biasa. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang jenis-jenis merek, syarat-syarat merek, pengertian merek? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak, anak-anak? Enggak, Bu. Oke, kalau enggak lanjut kita ke LK ya. Nih, kita lanjut ke lembar kerja peserta didik ya. Nah, kegiatan kita hari ini seperti kelompok belajar yang sudah ada. Nah, coba kamu, nih kelompoknya dibagi. Kegiatan kita adalah menganalisis konsep merek produk, kemudian jenis-jenis merek, kemudian syarat-syarat merek, dan strategi merek yang dipilih oleh ya, itu tugas kelompoknya. Kemudian dengan melakukan diskusi kelompok atau melakukan observasi di BC Center atau di rumah, itu kan ada tuh produk-produk di rumah ya, misalnya ada nggak Guys punya produk apa di rumah kalau sabun, guys? Sabun saya pakai ini, Bu. Zinzui, Bu, biar putih. Nah, itu kan ada produknya. Nah, coba nanti dikonsepkan ya. Pengertian merek produk, menentukan jenis merek, menganalisis syaratnya, merancang strategi merek dengan benar dan cermat. Ya, silakan Ananda semuanya ke kelompoknya, diskusi. Saya kasih waktu 7 menit ya. Misalnya, analisislah dulu si Zwi itu termasuk merek apa, Unilevernya apa, atau PT-nya apa. Apa-apa yang tergabung di situ. Ya. Diskusi ya anak-anak seperti kelompoknya. Siap, Ibu. Oke, waktunya hanya 7 menit ya. Nanti setelah itu Anda presentasi ya. Wayan jangan jalan-jalan, Wayan dikerjakan, Wayan. Siap, Bu. Oke. Ada kendala ya? Bu, satu aja kan, Bu, yang didiskusikan barangnya ya, Bu? Iya, tapi dia lihat pengelompokannya ya, analisis ya. Analisiskan sekalian. Nanti dari kelompok Anda, saya suruh satu-satu presentasikan minimal tuh. Misalnya, oke nanti seperti presentasikan apa, sabun atau sampo ya. Biar nanti ketua kelompoknya ya, Bu ya. Saya masih ragu saya. Coba didiskusikan dulu. Bagaimana yang lain? Yang lain? Rosa gimana, Rosa? Bu, produk Indomie ya, Bu ya? Iya, Rosa. Lifebuoy seperti itu. Satu-satu aja kan, Bu? Iya, satu-satu aja. Nanti dari kelompok, Anda satu-satu yang ingin ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke, dilanjut. Waktunya 3 menit lagi ya. Mira, kenapa Mira? Pedih mata saya, Bu. Kenapa lelah kamu? Mungkin ya, Bu, habis Bu, hari ini begadang kita bikin berapa tugas. mata pelajaran? Mira ngantuk, Bu. Dia suka Ngantuk tidur. enggak, tapi Kenapa? perih. Hari ini 6 mata pelajaran ya, Bu ya. Sampai jam 3 Iya, dong, Ju, Bu. sabar ya, Ju. Nggak apa-apa, Ju. Ibadah, Ju, amal. Supaya nanti tinggal Bu, buka puasa ya, Ju. Captionnya di turn off aja, Bu. Bahasa Inggris saya jelek. Well, caption you turn up. Nah, hilang jadinya, Bu.
Oke, Ju. Oke, sudah ada yang siap? Belum, Bu. Bentar lagi, Bu. Bentar lagi. Oke. Ntar waktunya habis loh. Bel ganti mapel lagi. Anda perlu istirahat juga kan? Murtini mana Murtini? Murtini? Dia minta izin dari Bu, katanya mau mau ke kamar kecil. Oh, iya iya. Oke. Oke, baik ya. Saya rasa sudah cukup itu waktunya diskusi. Nah, silakan untuk kelompok 1. Siapa yang mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo kelompok 1. Kelompok 1 tuh ada Wayan, ada Juju, ada Oges. Ayo siapa? Wayan aja, Bu. Dia yang ini cowok sendiri. Bu Juju lah, Bu Juju. Ayo siapa? Juju atau Wayan? Wayan ketua kelompoknya, Bu. Wayan harusnya itu, Bu. Wayan, karena kamu paling ganteng, Wayan. Coba kamu yang tampil, Wayan. Waduh, Bu Juju. Sinyal Juju tuh putus, Wayan. Kelompok selanjutnya dulu, Bu. Ntar saya, Bu. Oke, coba kelompoknya Laila. Oke, Laila, silakan. Ibu, jaringan saya terputus-putus, Bu. Nggak melihat tadi seputar ini. Sebentar, Bu, saya tanya kelompok saya ya, Bu. Iya, cepat ya. Bu, itu LKPD ya? Iya, LKPD. Ini kan yang kerja kelompok. Iya, Bu. Itu kan ada merek doang, Bu. Ntar saya bacakan aja, Bu. Ibu, ini saya coba menganalisis merek Indomie ya Bu ya. Oke, Rosa, silakan. Ya Bu, saya coba ya Bu. Saya pilih yang kami diskusikan kelompoknya, yaitu merek Indomie. Indomie ini brand name yang berupa kata Indomie terbagi menjadi 2 suku kata, yaitu Indo dan mie, yang menurut saya ini berarti bahwa Indomie ini produk mie instan buatan Indonesia. Kemudian brand merek logo background warna merah berarti keberanian, kekuatan, energi, gairah, semangat. Dan adrenalin merupakan bahwa Indomie memiliki keberanian serta semangat untuk menembus pasar internasional. Terdapat juga warna hijau yang artinya kesuburan, kesegaran, kedamaian, dan keseimbangan. Warna hijau dipercaya mampu menurunkan stres, melambangkan penyembuhan hingga mendorong perasaan empati. Itu saja Bu yang bisa saya analisis tentang merek Indomie, Bu. Oke, terima kasih Rosa. Bagus ya, 100 Mbak Rosa. Itu adalah produk Indomie ya. Ya, ada brandnya. Nah, coba saya minta ke Mira ya. Mira, kalau produk sampo gimana Mira? Ya, Bu. Kalau sampo coba. Apa tadi pertanyaannya, Bu? Lagi tidak fokus, Bu.
Mira, kamu nggak usah berhayal dulu, Nak. Nanti malam minggunya ya, Nak. Fokus dulu dengan belajar, ya. Udah nggak sabar janjian Mira itu, Bu. PR Malam matematika. nanti, Nak. Lagi ngerjain PR matematika, Bu. Kamu alasan aja malam minggu nanti ya, Nak. Oke, fokus dulu. Saya minta menganalisis produk kayak yang disampaikan Rosa tadi, Indomie. Dia produk Indomie yang dianalisisnya dari warnanya, dari brandnya, itu bagaimana gitu. Nah, sekarang saya minta kamu menganalisis sampo, Nak. Iya, kamu nggak fokus ya, Mira. Coba yang Maaf, lain. Bu, memang Bu tidak fokus, Bu. Oke, satu lagi saya minta kelompoknya besok kerjakan ya, Mira. Saya mau tugas ini dikumpulkan ya untuk nilai Anda. Nanti Anda kalau remedial, ya mohon maaf ya. Kalau Anda remedial lama-lama Anda tidak naik kelas, oke? Coba Oges, kamu bisa Oges? Ya, Bu. Saya tadi sama teman-teman itu analisisnya produknya produk sabun, Bu. Tadi itu sabunnya sabun Lifebuoy, Bu. Dia tadi salah satu barang dari Unilever, Bu. Terus sabun itu si Lifebuoy itu punya banyak varian, Bu. Analisisnya itu, Bu. Jadi ada yang bisa bikin supaya nggak bau badan, kata Wayan tadi, Bu. Terus ada yang biar bikin putih, ada juga, Bu, yang gitu, Bu. Jadi ternyata produk sabunnya dari Unilever ini ternyata Unilever nggak cuma ngeluarin produk sabun, Bu. Banyak sekali produk-produknya. Jadi khusus sabun dia mengeluarkan berbagai jenis dengan berbagai kegunaannya, Bu. Itu, Bu. Iya benar, Oges 100 buat kelompok Oges ya. Nah, itu adalah sabun Lifebuoy. Makasih, Bu. Iya. Oke, itu adalah sabun Lifebuoy ya. Dia banyak kegunaannya. Sabun Lifebuoy itu bukan hanya untuk sabun mandi saja, tapi ada yang sabun untuk cuci tangan, ya kan? Nah, sekarang ada sanitizer-nya juga itu. Nah, Lifebuoy juga bisa untuk sampo, ada produk-produk lainnya. Nah, seperti itu yang saya harapkan. Nah, yang lain, tolong kalau dianalisis terutama Mira, ya kosen ya Mira, fokus ya nak ya, kalau dalam belajar. Oke ya nak? Nah, tugas ini saya harapkan untuk dikumpulkan ya nanti, walaupun Anda diskusi, tapi Anda tetap kumpulkan pribadi. Nah, saya lihat menilai Anda tetap mengerjakannya atau tidak. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai situ? Ngumpulnya kemana, Bu? WA ya, Bu? Iya, ke WA aja ya, seperti biasa. Nah, nanti saya lihat di situ ya. Ada yang mau ditanyakan lagi, nak? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup. Nah, kalau cukup untuk hari ini ya tentang syarat-syarat merek. Nah, coba Kamisnawati simpulkan materi pelajaran kita hari ini. Ya, Bu. Ini maaf Bu ya, karena jaringan tadi mungkin kurang begitu maksimal. Saya mengikuti pelajaran Ibu, tapi yang saya tahu dalam pembuatan merek ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, seperti yang dinamakan strategi dalam merek, sehingga merek yang kita gunakan tersebut dapat ingat atau mungkin bisa jadi dikenang untuk masa konsumen. Seperti umpamanya produk Indomie ya Bu, Indomie yang dari kita kecil, mungkin yang dari orang tua kita, itu sudah namanya Indomie sampai sekarang Bu. Jadi anak-anak kecil-kecil sekarang juga bilangnya Indomie, Indomie begitu. Jadi merek itu memang sangat mempengaruhi sekali terhadap produk Bu. Itu yang saya tahu Bu. Terima kasih. Oke, bagus. Terima kasih buat Kamisna ya, 100 ya. Berarti memang ya, Indomie itu dari kecil, emang Indomie. Tapi kadang yang dibeli Sarimi kan, padahal yang terkenalnya merek Indomie. Itu Bu. Iya. Ada lagi yang lain? Murtini, simpulkan Murtini.
Baik Ibu, saya akan mencoba menyimpulkan walaupun mungkin saya sedikit tertinggal karena tadi saya izin keluar Bu. Menurut saya merek di dalam dunia bisnis itu sangat penting karena sebagai tanda pengenal atau identitas sehingga lebih mudah ketika calon pembeli ingin membeli barang yang diinginkan. Karena kalau melihat dari hasil analisis teman-teman tadi ya, kita sering menjumpai banyak produk dengan varian yang sangat banyak. Nah, ini terkait dengan pembeli yang nantinya akan kebingungan kalau tidak tahu. Nah, ini dengan adanya merek itu akan berfungsi sebagai pengenal atau identitas Ibu. Demikian Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Murtini. 100 buat Murtini. Ya, itulah merek ya. Saya ulangi lagi, merek itu adalah identitas atau pengenal untuk suatu produk yang mudah diingat ya, supaya apa? Produk yang akan kita beli itu mudah diingat. Nah, konsumen juga tahu, oh itu mereknya. Seperti Nike misalnya, logonya apa. Nah, jadi tahu ya, mudah diingat. Oke. Kemudian untuk materi selanjutnya ya, untuk materi kita minggu depan itu adalah bagaimana kita mendesain merek. Mendesain merek ini membuat mereknya, misalnya si Laila itu punya produk di rumah, dia jualan keripik ya. Bagaimana keripiknya ini supaya laku? Tentu dia harus buat merek, ciri khasnya dia itu apa. Nah, saya harapkan minggu depan kita belajar mendesain merek dan Ananda membawa HP ya Nak? Punya HP ya semuanya kan? Saya pakai PC aja, Bu. Punya orang tua boleh, Bu? HP orang tua dulu, Bu. Sebentar. Boleh, boleh. Yang penting untuk minggu depan kita bawa HP ya, Nak. Kita bagaimana mendesain merek ya. Strategi mendesain merek. Coba kita bikin merek nanti. Boleh, boleh pakai PC, boleh pakai HP. Nah, yang jelas sebelum kita mulai minggu depan tuh Anda sudah ada alatnya ya. HP terutama atau PC ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Bu, cukup Bu. Suara Ibu tidak dengar, Bu. Baik, maaf. Mudah-mudahan materi hari ini sudah ya dan bermanfaat buat Ananda semua. Dan saya mohon untuk menutupnya, silakan Murtini bawa pimpin doa untuk menutup mata pelajaran kita hari ini. Baik Ibu, syukur alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Mari saya pimpin untuk berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas ilmunya hari ini. Terima kasih Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kolilah, penampilannya luar biasa. Baiklah, untuk teman-teman yang observer silakan menyampaikan dulu masukan atau saran buat Bu Kolilah. Monggo yang observer tadi. Saya Bu, kemana Bu? Yes. Ya, kalau menurut saya penampilan Bu Kolilah sudah bagus sekali. Kalau dilihat dari persepsinya sudah real seperti pembelajaran kita biasa di kelas, ada berdoa, memberikan motivasi, kemudian mengingat pembelajaran sebelumnya, kemudian di kegiatan intinya juga sudah mencakup semua Bu. Cuman ada koreksi saja, saya medianya, tadi kan ada penampilan video, tadi mungkin masalah jaringan saja mungkin Bu, videonya suara tidak ada suara, dan ada yang nggak jelas lah seperti itu. Saya hanya itu saja Bu. Pemberian sarannya yang lainnya sudah bagus semua, sudah melibatkan siswa dan refleksinya juga sudah melibatkan siswa dan memberikan kesimpulan menurut gurunya. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu Zulaika.
Iya, Bu Kemala. Mungkin yang observer yang kedua. Observer kedua. Bu Mira kan? Bu Mira, monggo. Kira tadi Bu apa Bu? Bu Juwaria tadi Bu. Oh, Bu Juwaria. Saya boleh Bu gantikan? Iya, nggak apa-apa. Kalau dari observasi saya, Bu Lila tuh udah lengkap Bu, dari awal pembukaan, persepsi, sapa, doa, kabar siswa absen, ada nyanyi dan gerak tangan, materi sebelumnya sudah dijelaskan, materi yang sekarang mau ditampilkan juga udah dikuasai. Kemudian tadi mungkin pada saat gangguan teknis saja Bu, untuk penentuan kelompoknya juga sudah ada sesuai dengan PBL, menanyakan kesulitan kelompok juga, tanya jawab juga aktif. Kesimpulan untuk siswa tidak sendiri seperti yang disampaikan Bu Sumro di awal kepada saya, kalau Bu Holila sudah mengajak siswa. Itu saja Bu, untuk penutupnya juga sudah lengkap Bu, mungkin teknis itu Bu. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Jujuk juga. Bu, siapa tadi? Bu Kemala Rosa. Ya, memang penampilannya Bu Kolila ini sudah seperti pembelajaran real. Mulai dari pembukaan, sudah memberikan motivasi pada anak-anak, juga persepsi sudah juga dilakukan. Dalam kegiatan inti, tadi memang sudah dikasih stimulus ya untuk video. Nah, untuk videonya ini sudah sama Bu Kolila, mungkin karena jaringan jadi tidak bisa tampil secara prima. Itu sebetulnya bagus sekali kalau untuk model pembelajaran PBL, karena untuk menstimulus peserta didik biar anak-anak bisa menggali informasi dari media yang kita berikan. Akhirnya nanti merangsang anak-anak untuk berpikir, untuk memperoleh masalah yang akan dibahas pada pembelajaran tentang masalah merek. Ini sudah bagus, juga kegiatan intinya juga sudah dilakukan sesuai dengan tuntutan, yaitu sudah ada HOT, juga ada TPACK-nya masih kurang ya Bu ya, ini pemakaian teknologinya ini. Hanya masukkan aja Bu untuk PowerPoint itu sebetulnya juga bisa Bu dipakai media itu Bu. Kalau memang untuk pembelajaran daring, kalau kita video memang agak berat ya untuk kuota data bagi anak-anak. Jadi PPT ini juga bisa kita pakai video Bu. Walaupun sederhana tapi minimal anak-anak itu biar ada rasa ketertarikan. Ini juga untuk kegiatan penutup ini juga sudah dilakukan, yaitu sudah dilakukan merangkum atau menyimpulkan atau melakukan refleksi dengan melibatkan peserta didik. Bu Kolila sudah tahu sampai sejauh mana anak-anak itu sudah mampu memahami materi yang baru saja dijelaskan. Juga sudah disampaikan juga untuk kegiatan umpan balik minggu yang akan datang, ini juga disampaikan, sudah dilakukan secara runtun. Bagus untuk Bu Kolila. Mungkin Prof. Heri mau menambahkan, monggo. Nggih, Bu. Matur nuwun Bu Zulaika. Nggih, monggo Prof. Nggih. Yang keempat yang sudah presentasi itu Bu Kolila Rangkuti, nggih, Bu Kolila Rangkuti. Yang intinya sebenarnya ini kan peer teaching ini ingin melihat pelaksanaan pembelajarannya terutama, nggih, terutama melihat pola pelaksanaan, sehingga bagaimana pelaksanaan pendahuluan tadi sudah disampaikan oleh Bu Zul. Saya ngikuti dengan seksama. Pertama, pendahuluan mampu memotivasi terkait dengan tugas, mampu menyampaikan tujuan, mampu melakukan penilaian. Unsur ini terpenuhi. Di kegiatan inti pun juga demikian. Demikian juga di kegiatan penutup. Yang penting harus selalu dimonitor bagaimana supaya semua peserta harus tetap aktif, ya. Aktif, merasa semuanya memperoleh perhatian. Jangan hanya fokus beberapa orang, tapi harus semuanya dimonitor, apalagi kegiatannya kegiatan daring. Kegiatan daring itu kalau tidak dimonitor satu persatu, ya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ju apa siapa awal,
atau siapa tadi sebagai pengantar, jangan-jangan nanti hanya nampak tapi dia tidak aktif. Oke, saya kira begitu Bu, sudah sangat bagus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Untuk Bu Ibu semuanya.